يبقى لأحد عليك حق. والرابع تحصل علم الشريعات قدر ما تؤدى به أوامر الله تعالى. ثم من النعم الأخرى ما تكون به النجاة. حكي أن الشبلي رحمه مسوى لأني تأملته فوجدت خلاص ونجاة فيه. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih sama-sama dianugerahkan Allah kesehatan jasmani dan rohani, dan juga kekuatan, kemampuan untuk bisa hadir di Majelis Ta'lim Nurul Mustafa ini dalam rangka menghidupkan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini menjadi sebab Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, ibu bapak kita, baik mereka yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan pula Allah ampuni seluruh dosa-dosa orang-orang terdekat kita, khususnya guru-guru kita, anak istri kita, suami kita, menantu kita, jiran kita, tetangga-tetangga kita, muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan pula Allah mudahkan seluruh urusan kita dunia wal akhirah. Allah sampaikan segala hajat-hajat kita. Allah kabulkan segala keinginan kita. Allah murahkan rezeki kita yang halal. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah berikan kepada kita zuriat yang salih dan salihah. Dan kita doakan bagi saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin mereka dalam keadaan sakit, baik sakit jasmani, rohani ataupun ekonomi, baik mereka yang terbaring di rumah sakit dalam keadaan sakit atau terbaring di rumah mereka masing-masing dalam keadaan sakit. Semoga mereka semua disegerakan kesembuhannya, kesehatannya, keafiatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nantinya kita dan mereka semua Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberi nasihat kepada muridnya. Kata beliau, qad wajaba 'ala salik arba'atu umurin. Al-amru al-awwal i'tiqadun sahihun la yakunu fi bid'ah. Wa thani taubatun nasuhun la yurja'u ba'da ila zallah. Ya alhamdulillah. Sebelumnya yang sangat menghormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, pemuda, pemudi, wabil khusus guru kita, Suhabul Khadimul Majlis, guru solihin dan putra beliau Ahmad Saufi, dan seluruh keluarga yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diberikan kepadanya zuriat yang saleh dan salihah. Dan wabil khusus yang ulun hormati Habib Ridwan Al-Idrus, yang beliau hadir alhamdulillah di majelis kita, yang mudah-mudahan juga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan diberikan kepadanya zuriat yang saleh dan salihah. Dan juga yang ulun hormati sahibul majlis Bapak Haji Muhammad Rudi Syahrial beserta istri dan seluruh keluarga, yang mudah-mudahan beliau selalu dalam rahmat dan ridha-Nya Allah, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kepadanya zuriat yang saleh dan salihah. Dan seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan ridha-Nya,
Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala memberikan nasihat kepada muridnya. Kata beliau, qad wajaba 'ala salik arba'atu umurin. Sungguh wajib atas salik, bukan atas talib, tapi salik. Kalau talib itu penuntut ilmu, talibul ilmi, tapi salik. Salik ini orang yang berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah ini dibimbing. Tanpa bimbingan siapapun kita tidak akan ada yang sanggup. Kita nggak kenal Allah, kita baru tahu namanya dan baru bisa menyebut namanya, belum kenal Allah. Karena tidak akan mudah kita mengenal Allah. Kata Rasulullah, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah dengan Allah. Nah, sudahkah kita dengan Allah? Al-Quran yang kita baca dari surah yang pertama Al-Fatihah dimulai dengan Bismillah. Apa itu arti Bismillah? Dengan Allah. Di situ kan dengan nama Allah, dengan Allah. Kalau sudah kita dengan Allah, baru kita bisa kenal Allah. Makanya Nabi mengatakan, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah dengan Allah. Jadi bukan kita yang sanggup untuk mengenal Allah. Tidak sanggup kita ini mengenal Allah tanpa Allah. Siapa sih kita ini? Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jangankan untuk mengenal Allah, untuk hidup aja kita nggak bisa. Untuk hidup ke dunia ini aja kita nggak bisa. Untuk ada ke dunia ini aja kita tidak bisa kalau tidak diadakan oleh Allah. Maka itu wajib, kata Imam Ghazali, atas salik, orang yang berjalan untuk menuju Allah, wajib arba'atu umurin. Dia mempunyai 4 syarat. Ini wajib karena semua kita akan menuju kepada Allah. Siapapun kita, mau tidak mau, siap tidak siap, pasti kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Nah, apakah kembali nanti kita disambut dengan sambutan mesra, atau mungkin disambut dengan senyuman, atau dipanggil kita dengan panggilan kasih sayang, atau kita dicabut paksa untuk keluar dari asyiknya dengan dunia? Karena asyiknya kita dengan dunia sehingga takut untuk keluar dari dunia. Seperti anak kecil, dia bermain, dalam asyik bermainnya dipaksa untuk pulang. Apa yang terjadi? Pasti dia marah, dia ngamuk, dia ngambek, bahkan mungkin sampai teriak-teriak karena dipaksa untuk pulang. Tapi ketika dia dipanggil dengan panggilan mesra untuk pulang, atau dia pulang sendiri, maka dia tidak akan keluh kesah gelisah karena dia pulang, atau dia dipanggil untuk pulang. Nah, salik ini orang yang berjalan menuju Allah, ini dia harus dibimbing. Siapapun kita tanpa bimbingan gak bisa. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ketika itu Nabi bertanya, ya Jibril, mau kemana kita ini? Kata Jibril, menuju kepada Rabbul Izzah, menuju kepada Allah. Kita akan menghadap kepada Allah. Apakah ketika itu Jibril membiarkan Nabi sendirian? Apakah dibiarkan Nabi tanpa ada bimbingan? Dibiarkan lepas? Atau mungkin diberikan pemahaman atau diberikan ilmu kepada Nabi? Kata Jibril, hai Muhammad, kalau ingin kamu menuju kepada Allah, kalau engkau akan menghadap kepada Allah, caranya seperti ini. Tidak seperti itu. Tapi dituntun, dibimbing, diarahkan, dijaga, dipelihara oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Maka salik itu orang yang berjalan, yang dikatakan salik, dia mempunyai seorang mursyid. Dia mempunyai irsyad, mempunyai seorang yang memberikan irsyad. Mursyid itu orang yang memberikan irsyad, orang yang memberikan jalan petunjuk untuk menuju Allah. Karena nggak kenal kita ini dengan Allah.
Kalau tidak dituntun jalan menuju Allah ini, sangat amat berat. Kalau cari pahala mudah, senyum aja dapat pahala. Mau surga mudah, buang kayu, duri, batu yang ada di jalan surga. Enak masuk surga, enggak susah masuk surga itu. Yang malah susah masuk neraka. Ya masuk neraka harus bayar. Masuk surga itu gratis. Yang susah itu sebenarnya masuk neraka. Komplek, bayar apa enggak? Pengalaman. Bukan pengalaman, ngalamin. Budaya aja. Bayarkah minuman keras? Bayar. Masuk masjid? Gratis. Sebenarnya surga itu murah. Yang mahal malah neraka. Tapi kebanyakan kita senang masuk neraka ketimbang masuk surga. Kesini bayar kah? Dapat duit kah? Dapat makan kah? Makan bolehkannya kita. Coba kita ke komplek atau mungkin ke kafe, tempat-tempat maksiat. Kita di sana bayar, teler, mabuk, pulang masuk paret lagi. Lengkap bahalanya, bahaya di dunia sampai di akhirat. Nah, perjalanan menuju Allah ini jauh lebih susah ketimbang cari pahala. Makanya Allah itu bukan akhirat. Makanya ada zuhud dunia, zuhud akhirat. Zuhud dunia itu orang yang tidak mengambil banyak tentang perkara dunia. Sekedarnya, seadanya. Tidak membanggakan dan membesarkan perkara dunia. Nah, sama dengan zuhud akhirat, mereka tidak membesarkan akhirat. Yang mereka besarkan Allah. Nah, maka orang yang salik, orang yang berjalan untuk menuju Allah ini, dia harus dibimbing. Karena sangat berat untuk perjalanan menuju Allah. Dan dibimbing ini enggak semua. Ada syaratnya. Nah, syaratnya mereka dibimbing ada 4, kata Imam Ghazali. Yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'ah. Yang pertama, keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar, yang tidak ada di dalamnya itu bid'ah, tidak ada di dalamnya itu mengada-ada. Nah, saat ini kan i'tiqad ini sangat banyak. Bahkan i'tiqad ini dikatakan Rasulullah, fa innahu may ya'shi minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka bahwasanya kata Rasulullah, siapa yang hidup setelah wafatku, dia akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat amat banyak. Ikhtilafan di sini di mana? Perbedaan ini di dalam i'tiqad. Syariat enggak berbeda. Semua salat itu menghadap ke Baitullah. Menghadap kepada Baitullah dan membaca Al-Fatihah sama. Ikhtilafan katsiran di sini adalah i'tiqad. Itu yang dikatakan Nabi, satafriqu ummati ba'di 73 firqah. Umatku akan terpecah belah. Satafriqu ummati ba'di, selagi akan terpecah belah umatku setelah wafatku, 73 firqah. Menjadi 73 firqah. Nah, jadi untuk sampai kita ini kepada Allah, yang pertama i'tiqadun sahih, keyakinan yang benar, la yakunu fi bid'ah. Kata Imam Ghazali, yang tidak ada bid'ah. Seperti apa i'tiqad yang tidak ada bid'ah? I'tiqad yang sahih, yang benar itu ketika kita meyakini tentang Allah, bahwa Allah itu mukhalafah. Ini i'tiqad yang sahih. Kalau kita tidak menjadikan Allah itu mukhalafah, sebagaimana orang-orang Jabariyah, orang yang 100% atau 99,9% Tuhan. Yang sholat siapa? Tuhan. Yang makan? Tuhan. Yang minum? Tuhan. Yang enggak sholat? Ya Tuhan juga. Ini serba ketuhanan. Ini orang yang kesurupan. I'tiqadun sahihun la yakunu fi bid'ah. Keyakinan yang sahih yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Nah, kalau sudah ada bid'ah mengada-ada, keyakinan yang bid'ah mengatakan Tuhan itu ada di satu tempat.
Jadi i'tiqad yang sahih, keyakinan yang benar ini sangat luar biasa untuk perjalanan menuju Allah. Jadi nggak semudah yang kita ucapkan, yang kita harapkan. Kalau untuk cari pahala tadi mudah. Senyum aja ketika ada orang sudah dapat pahala. Tapi jangan senyum terus kalau nggak ada orang. Nggak ada orang senyum, lewat sedikit senyum. Kenapa? Cari pahala. Ini luar biasa jeleknya. Maka i'tiqad yang sahih, keyakinan yang sahih, ini hanya ada di dalam pahaman ahli sunnah wal jamaah. Dari faham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bagaimana faham Asy'ariyah dan Maturidiyah? Wajib kita i'tiqadkan Allah itu mempunyai sifat. Karena di dalam Al-Quran, ini kajilah kita masalah ilmu tauhid. Supaya jangan sampai nanti kita masuk dalam satu i'tiqad yang akan merusak keimanan kita, yang akan merusak tauhid kita, keyakinan kita, sehingga keyakinan yang bid'ah jangan harap kita bisa sampai ke hadirat Allah. Kalau dapat pahala tadi mudah, kita baca bismillah dapat pahala, senyum dapat pahala, buang duri di jalan dapat pahala. Semua kita bisa jadi pahala. Semua bisa bernilai. Bahkan di dalam Islam saking hebatnya, cuma niat aja sudah dapat pahala. Niat mau sholat, sekalipun belum sholat. Dapat pahala kah? Dapat pahala. Sholat niatul mar'i khairun min amali. Niatnya seseorang lebih hebat, lebih baik daripada amalnya, lebih baik daripada perbuatannya. Ini untuk mencari pahala. Tapi yang kita harapkan bukan sekedar pahala. Kita naikkan sedikit pemahaman kita atau urusan kita, naikkan sedikit. Kita mengharap bagaimana perjalanan hidup ini sampai nantinya kita kepada Allah. Nah, maka kata Imam Ghazali yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'ah. Keyakinan yang benar yang tidak ada bid'ahnya. Nah, di dalam faham ahli sunnah wal jamaah, untuk supaya melepaskan kita dari bid'ah, maka intisari dalam kajian tauhid dari Asy'ariyah dan Maturidiyah, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah, pahamilah sifat yang keempat. Pahami sifat yang keempat. Kalau sifat yang keempat ini tidak paham, insya Allah i'tiqad itu jadi bid'ah. Resiko keyakinan kita. Apa sifat yang keempat? Karena kita mengenal Allah ini, bisakah kita mengenal Allah dengan sebagaimana kita mengenal kita? Kita mengenal Allah hanya bisa mengenal sifat. Tidak bisa mengenal zat. Siapa yang bisa mengenal zat Allah? Kita tidak bisa, terbatas akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Kecuali Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini sekedar mengenal sifat. Kita nggak usahlah untuk mengenal Allah. Coba kita sekarang, siapa yang pernah ketemu sama angin? Yang pernah ngelihat angin? Sekarang kita kena ini kipas angin. Yakinkah ada angin? Yakin. Siapa yang bisa ngelihat angin? Nggak dilihat. Kenapa bisa yakin? Karena sifatnya itu yang terasa. Apa sifat angin? Memberikan rasa sejuk, dingin kena tubuh kita. Ketika sifat itu ada dan kita rasakan, yakinlah angin itu ada. Nah, ini masalah Tuhan tadi. I'tiqad yang sahih, keyakinan yang benar ini kita kaji tauhid. Jangan malas duduk di majelis tauhid. Jangan sampai anggap enteng tauhid. Ini adalah akar di dalam Islam, pondasi di dalam Islam. Salah tauhidnya, sehebat apapun fikihnya akan hancur dengan kerusakan i'tiqad. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mensyirikatkan Allah. Apa itu hakikat syirik? Hakikat syirik apa? Menyamakan Allah itu dengan makhluk, sebagaimana i'tiqadnya Salafi Wahabi itu. Tuhan di mana? Di arsy. Aina Allah? Fuq. Di mana Tuhan? Di atas. Di mana Tuhan? Di arsy. Ketika kita tanya, arsy itu besar apa kecil? Besar. Kalau arsy itu besar, Tuhan itu di bagian mananya? Bagian timur, bagian barat, selatan, utara? Nggak bisa jawab.
Karena dia sudah membangsakan Tuhan itu seperti makhluk. Dia punya tempat, bisa istirahat, punya singgasana. Ini i'tiqad yang bid'ah. Jangan harap kita sampai kepada Allah. Jangan harap kita bisa kenal Allah kalau kita membid'ahkan masalah, sudah mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kajian Asy'ariyah dan Maturidiyah bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun dan siapapun, dan seluruh apapun dan siapapun tidak seperti Allah. Maka dari itu, i'tiqad yang sahih ini kita mantapkan. Bagaimana pemahaman i'tiqad yang sahih tadi? Melalui sifat yang keempat. Ini intisari kajian tauhid. Supaya kita i'tiqadnya bisa sahih. Tapi setelah ini duduklah kita di majelis-majelis tauhid. Tapi jangan tauhidnya Jabariyah. Karena satafriqu ummati ba'di 73 firqah. 73 firqah itu bukan perbedaan fikih, tapi itu perbedaan di dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Jabariyah ada dari Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Rafidiyah, Mujassimah, Musyabbihah. Ini sangat banyak perpecahan di dalam i'tiqad tadi. Maka dari itu, i'tiqad yang sahih, keyakinan yang benar yang kita fahami melalui Al-Qur'an dan hadis dan melalui salah satu imam tauhid ialah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, dan dulu ulun diajarkan oleh Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Adrus bahwa kesempurnaan sifat 20 itu di sifat yang keempat tadi. Bagaimana sifat yang keempat kok jadi faham supaya melepaskan kita daripada i'tiqad yang bid'ah? Kalau waktu itu ma'urud apa ini? Ya ma'urud lah bahasa ma'urud Habib Mustafa. Nah, sambil ma'urud Habib Mustafa ini, beliau menjelaskan masalah-masalah, bertanya masalah, menanyakan masalah nahu, syarat, sampai kepada tauhid. Lalu beliau tanya, hakikat sifat 20 itu di mana? Ulun jawab pada waktu itu, ujar ulun belum faham. Lalu kata beliau, hakikat sifat 20 di sifat yang keempat tadi. Lalu ulun belum paham, apa kok hakikat sifat 20 sifat yang keempat? Apa sifat yang keempat? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Lalu ulun belum paham ketika itu. Lalu ulun tanya lagi, ulun belum paham, tolong dijelaskan. Lalu dijelaskan beliau, seluruh sifat yang 19 itu, kalau tidak dikembalikan kepada sifat yang keempat, ini i'tiqadnya bisa bid'ah. Allah bersifat wujud, wujudnya mukhalafah. Allah qidamnya mukhalafah. Allah baqa'nya mukhalafah. Allah qiyamu ta'ala binafsih, qiyamu ta'ala. Allah qudrat mukhalafah. Qudrat, iradat, ilmu, semua kepada mukhalafah. Adakah yang lain bisa dikembalikan ke sifat yang keempat? Yang itu tidak ada. Maka dari itu ketika faham mukhalafah, insyaallah i'tiqad itu bisa menjadi i'tiqad yang sahih, la yakunu lahu bid'ah, yang tidak ada bid'ahnya. Jadi duduklah kita di majelis-majelis tauhid. Jangan anggap enteng majelis tauhid. Sehebat apapun fikih yang kita lakukan, lecet jidat kita, ketika i'tiqad itu bid'ah, maka itu yang dipandang oleh Allah. Keyakinan ini yang dipandang oleh Allah. Ketika rusak i'tiqad kita, maka rusak semuanya. Jadi jangan sampai kita menganggap enteng satu di antara kewajiban di dalam menuntut ilmu. Fikih wajib kita kaji, tauhid wajib kita kaji, tasawuf juga wajib kita kaji. Sebagaimana kata Rasulullah, talab fardhatun ala kulli muslimin. Imam yang dikatakan fardhah di sini adalah ilmu yang berhubungan dengan lahiriah, fikih, ilmu yang berhubungan dengan keyakinan, tauhid, dan ilmu yang berhubungan dengan hati adalah tasawuf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kefahaman dan diberikan keyakinan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar mentauhidkan yang lepas daripada bid'ah, dan mudah-mudahan nanti kita
dan seluruh orang-orang dekat kita, anak istri kita, keturunan-keturunan kita, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah Habib melanjutkan.